Saudara-saudari terkasih, apakah saudara sudah memulai hari ini dengan penuh sukacita dan punya niat untuk berbuat baik meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Hari ini saya ingin merenungkan tentang bagaimana Roh Kudus menuntun kita kepada kebenaran. Dan bagaimana Tuhan begitu murah hati mendampingi kita dengan memberikan Roh Kudus-Nya, supaya kita bisa selalu menemukan kehendak Tuhan yang terbaik untuk hidup kita. Tadi malam saya melihat bulan purnama, indah sekali. Dan ketika keluar dari kapel selesai misa sore, sekitar jam 7:04, saya melihat keindahan yang luar biasa dan saya memandang bulan itu. Kemudian di dalam hati saya bersyukur dan mengagumi Tuhan. Luar biasa. Bulan itu persis ada di situ. Diatur begitu tepat. Gravitasinya pas. Sehingga dia tidak terlalu dekat dengan bumi sampai nabrak. Juga tidak terlalu jauh sehingga bulan itu tertarik ke alam semesta entah kemana. Dan dia ada di situ bertahun-tahun. Dan kemudian saya merenungkan bahwa bumi pun berada di antara planet-planet dan matahari pada posisi yang sangat pas. Dan bulan juga berpengaruh sehingga bumi ada di situ, tidak tersedot ke planet lain dan tabrakan lalu selesai. Tetapi itu berarti bahwa alam semesta ini memang diatur begitu hebat, begitu teliti oleh Tuhan. Dan itu berarti termasuk Anda dan saya ada di dalamnya. Dan itu pasti ada maksudnya. Kadang-kadang saya juga melihat semut-semut yang begitu banyak, bahkan nyamuk. Mereka ada maksudnya sendiri. Dalam rantai makanan, dalam ekosistem, mereka sangat dibutuhkan. Bahkan saya baru tahu, dunia ini kalau tidak ada lebah dan bunga-bunga, tidak bisa hidup. Karena lebah itu yang kemudian menyebabkan penyerbukan, kemudian juga menyebabkan adanya pertumbuhan buah-buah, benih, dan sebagainya. Luar biasa, luar biasa. Yang luar biasa adalah Anda dan saya, selain kita mengerti bahwa dunia ini diatur begitu teliti oleh Allah Sang Penyelenggara kehidupan yang bijaksana itu, kita diberi kesadaran untuk mengetahui itu semua dan ikut terlibat di dalamnya. Itu yang luar biasa. Dan karena itu saya memakai baju ini. Baju ini diambil dari Lukas bab 6 ayat 36. Kata-katanya adalah experience God's mercy. Tapi Lukas bab 6 ayat 36 sebetulnya kata-katanya adalah hendaklah engkau murah hati seperti Bapamu yang di surga murah hati. Kemurahan hatinya adalah kita diberi pengertian untuk bisa memahami alam semesta yang begitu hebat ini dengan keteraturannya sangat teliti. Dan kita bisa menyadari hal itu. Itu karena kemurahan hati Allah. Siapa kita ini sampai diberi pengertian dan kesadaran tentang sesuatu yang luar biasa itu. Beyond imagination, beyond our knowledge. Tapi kita diberi kesadaran itu. Supaya kita bisa ikut sadar dan terlibat bersama. Mengatur alam semesta yang luar biasa ini. Tentu peranan kita kecil sekali. Tetapi kita diberi peranan dengan kesadaran bahwa kita mengetahui itu semua. Luar biasa sekali. Itu kemurahan hati Allah. Yang paling penting adalah bahwa kita percaya. Kalau alam semesta yang begitu hebat ini diatur sedemikian rupa, begitu teliti dan teratur, sehingga semuanya dalam keteraturan, perfect harmony, keselarasan sempurna, maka kita, setiap pribadi di antara kita, itu juga sudah ditentukan oleh Tuhan untuk berperanan.
Dan itu yang luar biasa. Maka kita harus menemukan peranan itu yang ditanamkan Tuhan sejak kita lahir. Para pemusik menciptakan musik, lagu. Para penyanyi menyanyikannya dengan indah. Para chef menciptakan masakan-masakan yang enak. Semuanya sesuai dengan rencana Tuhan. Begitu detail diatur. Maka kita sungguh-sungguh bisa menemukan tempat kita di semesta kalau kita bisa menemukan rencana Tuhan di dalam diri kita masing-masing. Begitu kita diciptakan, rencana Tuhan itu sudah ada di sana. Karena Tuhan menciptakan kita justru ketika rencananya sudah siap. Baru kemudian kita diciptakan dengan peranan yang sangat unik. Bukan sebaliknya. Tuhan menciptakan kita dulu lalu mulai pikir, ini untuk apa ya dia ini nyanyi nggak bisa, main musik nggak bisa, lah untuk apa ya ini ya? Oh, bukan gitu. Tuhan sudah punya rencana dulu, begitu detail, kita ingat semesta ini diatur sedemikian rupa. Dan kalau kita diciptakan, itu berarti sudah direncanakan. Bukan sekedar kebetulan, nah sudahlah, jadi begitu saja, kecelakaan. Bukan. Tuhan menciptakan dan merencanakan segalanya sempurna. Dan kita dimasukkan di dalamnya untuk ambil bagian. Maka jangan sampai pemusik itu mati dengan musik masih ada di dalam hatinya. Jangan sampai chef itu, tukang masak itu mati dengan resep yang belum sempat dia masak. Waktu kita terbatas. Kita harus menemukan rencana Tuhan itu. Dan tidak sulit. Karena Tuhan mengutus Roh Kudus di dalam diri kita. Untuk terus selalu mengarahkan hidup kita supaya kita melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Sesuai rencana Tuhan menciptakan kita. Tidak sulit. Yaitu ketika kita menemukan sukacita, antusiasme, terinspirasi ketika melakukan sesuatu. Itu berarti kita right on the track. Kita tepat di dalam rencana Tuhan yang dimaksudkan untuk kita. Roh Kudus menunjukkan itu. Dengan memberikan penghiburan, dengan memberikan antusiasme, sukacita, kepenuhan, dan kebebasan. Tetapi juga Roh Kudus akan menunjukkan kalau kita tidak tepat. Kita merasa tidak nyaman, kita merasa ada sesuatu yang kurang, meskipun nampaknya semuanya beres. Bangun pagi, kerja, dapat uang, pulang, tetapi ada sesuatu yang kurang. Kadang Tuhan juga memberikan perasaan tidak nyaman, bahkan kadang-kadang rasa sakit, penyakit. Itu juga kadang-kadang adalah sebuah tanda supaya kita merenungkan lebih dalam. Ada yang tidak tepat di dalam hidup kita, ada yang tidak pas. Dan karena itu jangan khawatir, kita pasti bisa menemukan rencana Tuhan dalam hidup kita. Memang sering yang terjadi adalah kita kurang seimbang antara otak kiri dan otak kanan. Otak kiri itu lebih pada analisa, pada keputusan, pada konsekuensi-konsekuensi. Dan karena itu kadang-kadang yang muncul adalah rasa takut. Sangat rasional. Tetapi pikiran kita kan terbatas. Dan karena itu kita rasanya khawatir dan takut terutama kalau harus ambil resiko. Itu otak kiri. Analisa, ambil keputusan, perencanaan. Sementara otak kanan adalah bagian merasa. Bagian mencintai, bagian beyond reason, bagian mengerti, bagian sungguh-sungguh bersentuhan dengan sesuatu yang lebih besar dari kita. Dan kita diminta untuk mendengarkan perasaan-perasaan kita, supaya seimbang. Karena jati diri kita tidak terletak di dalam pikiran, tetapi di hati. Di hatilah kita merasa, kita berjumpa, kita
sungguh-sungguh mengalami encounter, perjumpaan, berempati, itu di hati. Karena itu kalau kita menunjuk diri sendiri, itu di sini, saya. Bukan di sini, saya. Bukan begitu. Secara natural kita mengatakan saya, bukan saya. Apalagi kalau mengatakan saya sambil diputar. itu bukan saya. Itu kurang saon. Maka perlu kita memberi waktu untuk mendengarkan perasaan-perasaan kita. Karena bahagia, damai, penuh syukur, mencintai, itu berkaitan dengan perasaan, bukan dengan pikiran. Pikiran itu logik, konsekuen, sistematis, keputusan, dan seringkali yang muncul dari situ adalah rasa takut. Maka Tuhan menganjurkan kepada kita, cintailah sesamamu seperti dirimu sendiri. Cintailah Tuhan dengan segenap hatimu, dengan segenap tenagamu. Mengapa? Karena yang bisa menghilangkan rasa takut akibat dari pertimbangan-pertimbangan otak kiri adalah cinta. Perumpamaannya seperti ini. Kalau rasa takut mengetuk hati kita, silahkan cinta yang menjawab. Tidak ada orang di dalam. Maka rasa takut itu akan pergi karena dia mendengar suara cinta. Karena itu coba belajar lebih mendengarkan perasaan-perasaan kita. Rasa syukur kita. Bahkan badan kita juga berteriak ketika kita tidak berjalan seperti yang dimaksudkan oleh Tuhan. Tidak ada antusiasme, tidak ada gerakan-gerakan yang inspiratif. Kita bisa dengan sangat mudah kok menemukan rencana Tuhan dalam hidup kita. Yaitu ketika kita merasakan penuh, utuh, sukacita, syukur, lengkap ketika kita melakukan sesuatu dengan sangat baik dan yang terbaik versi kita. Karena itu berusahalah untuk selalu melakukan yang terbaik yang memang dimaksudkan untuk Anda. Yang Anda yakin bahwa Anda bisa terbaik di situ. Kalau tidak, Anda hanya akan menjadi setengah-setengah. Dan hati kita tahu, intuisi kita tahu, perasaan kita menyatakannya, no, you are not here. Kalau kita hanya setengah-setengah. It's not your nature. Kalau kita hanya melakukannya bukan yang terbaik. Tetapi ketika kita tahu dan pasti yakin bahwa di situ kita terbaik, lakukanlah sebaik-baiknya. Dan kemudian kalau kita merasakan sukacita yang luar biasa, itu tanda bahwa Roh Kudus meneguhkan, konfirmasi bahwa apa yang kita lakukan itu tepat, sesuai yang dimaksudkan Tuhan. Dan biasanya itu berkaitan dengan kepentingan banyak orang. Tukang masak, chef, itu yang terbaik adalah menciptakan masakan, resep yang sangat nikmat dan enak dan mempresentasikan dengan sangat indah. Pemain musik, memainkan musik yang sangat indah dan bisa menyentuh hati orang. Karena yang terbaik, yang sesuai dengan maksud Tuhan menciptakan kita, akan sangat menyentuh hati orang. Saya sendiri menemukannya dan bersyukur Roh Kudus membimbing. Dari kecil, dari dulu, saya seringkali dan selalu tertarik untuk memberi inspirasi, untuk mengajar. Bukan tentang sesuatu konsep-konsep, bukan. Tetapi mengajar supaya orang-orang, teman-teman, bisa percaya pada diri sendiri. Bisa mencintai hidupnya. Hidup dengan penuh sukacita. Dekat dengan Tuhan. Mengasihi sesamanya. Dekat dengan alam. Sadar bahwa dirinya berharga. Dan bisa mengandalkan diri sendiri karena cintanya kepada Tuhan. Karena Tuhan sangat mencintainya. You are loved. Dari dulu saya seperti itu. Bahkan ketika saya masih kuliah, filsafat teologi, yang lain sibuk belajar, saya tidak belajar.
saya sibuk ngajari teman-teman. Dan itu ternyata cara saya belajar. Sambil menerangkan, saya belajar. Tidak pernah belajar saya itu, ngajari. Dan itu seperti menarik diri saya. Ketika saya melakukan itu semua, saya melakukannya dengan penuh sukacita. Saya sungguh-sungguh inspired. Dan kata inspired itu sebenarnya in spiritu, berkaitan dengan roh. Sangat antusias saya melakukannya. Karena itu tidak perlu bertanya, apa maksud Tuhan atas hidup saya? Karena dengan sangat jelas. Ketika saya melakukan sesuatu seperti mengajar seperti ini, sharing maksud saya, pengalaman supaya kita bisa lebih percaya diri, lebih mengandalkan Tuhan, kasih Allah, dan mengetahui apa yang harus dilakukan dalam hidup ini, skillful in life. Saya itu antusias sekali. Saya merasa saya ada di tempat saya. Dan itu tidak dibayar pun nggak apa-apa. Senang rasanya. Disitulah saya merasakan I'm in my element. Seperti ikan berada di dalam air. Dia dengan cepat berenang. Tetapi kalau ikan disuruh manjat pohon, tidak pernah akan berhasil. Siput harus lomba lari dengan kuda pasti kalah. Karena tidak berada di dalam elemennya. Tidak berada di dalam lingkup terbaiknya. Dan untuk itu kita diciptakan. Dan Tuhan sudah mengaturnya begitu sempurna. Berawal dari kemurahan hatinya. Maka kalau kita bisa bermurah hati terhadap diri sendiri, murah hati terhadap orang lain, murah hati terhadap alam, murah hati terhadap Tuhan, dengan antusias dan melakukan yang terbaik, kita pasti menemukan rencana Tuhan dalam hidup kita itu. Karena Tuhan sudah mengatur semesta itu begitu lengkap dan detail. Tetapi kita memang harus seimbang. Bukan hanya dengan analisa, pertimbangan, dan keputusan, dan konsekuensi otak kiri, tetapi juga dengan otak kanan, merasakan, berempati. Dan disitulah kemudian ada keseimbangan. Tetapi itu berarti kita harus memberi waktu kepada diri kita untuk hening. Karena di dalam keheningan itu, kita tidak mendengar apa komentar orang lain. Orang lain setuju atau tidak. Tetapi kita mendengar suara Roh Kudus sendiri yang menghibur, meneguhkan ketika kita tepat melakukan apa yang sesuai dengan rencana Tuhan. Tetapi sekaligus menegur dan mengingatkan, maaf, Anda baik sekali tetapi bukan itu maksudnya. Dan diri kita bisa merasakan ketika kita sudah terbiasa mendengarkan perasaan-perasaan kita. Kalau kita tidak seimbang, hanya mengikuti otak kiri, analisa, pemikiran, keputusan, konsekuensi, kita memang bisa masuk dalam ukuran masyarakat, pendapat orang, bangun pagi, kerja, mendapatkan uang, beli rumah ini itu sampai rumah pulang. Oke, fine, good. Punya perusahaan bagus, fine. Tetapi ada sesuatu yang kurang. Kita bisa jadi living someone else's life. Kita menjalani hidupnya orang lain, sesuai pendapat orang lain, sesuai yang dimaksudkan oleh masyarakat. Tuhan tidak mau begitu. Tuhan mau kita hidup dengan penuh sukacita, antusiasme. Kita diminta memberikan yang terbaik yang sudah Tuhan tanamkan dalam diri kita. Musician menciptakan musik, chef memasak menciptakan resep. Saya membuat renungan. Dan itu yang bisa menyumbangkan sesuatu untuk dunia. Dan di situ kemudian kita bisa memberikan yang terbaik sampai habis. Dan ketika sudah saatnya tiba, saya sudah mengambil bagian saya. Dan saya tenang. Namun, dalam mencari kehendak Tuhan juga, tetap handle yourself with care. Because you are loved. Tuhan memberkati.